Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Pak Hasan Aziz selaku Sisprodi dan juga dosen penguji pada sidang proposal tahun 2021 gelombang yang keempat ini. Dan yang saya hormati Mas Sali selaku peserta sidang proposal gelombang yang keempat ini. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan pemaparan terkait dengan proposal skripsi yang telah dibuat oleh Mas Sali. Nah, kira-kira durasi waktu yang akan kita gunakan ini adalah 1 jam ke depan ya. Jadi sebisa mungkin Bang Sali menyampaikan poin-poin pentingnya dari skripsinya tersebut tidak lebih dari 20 menit. Nah, untuk waktu kelebihannya nanti bisa digunakan untuk sesi tanya jawab dan juga pemberian masukan, saran dan kritik dari skripsi yang telah Mas Sali buat. Nah, beberapa hal yang perlu saya sampaikan lagi adalah bahwa nanti memang Bang Sali ini mendapatkan catatan secara tertulis gitu ya dari penguji. Tapi saya sangat memohon kalau Bang Sali ini juga membuat catatan sendiri sehingga nanti dalam rangka melakukan perbaikan itu bisa dikombinasikan atau menjadi backup ketika ada hal-hal yang misalnya masih ragu untuk dipahami gitu ya. Nah, selain itu nanti Bang Sali, saya sebagaimana yang saya janjikan, insya Allah dalam 1 kali 24 jam nanti saya akan kirimkan recordingnya gitu, recordingnya untuk mempercepat proses penyelesaian dan eksekusi masukan-masukan dari penguji ini. Itu. Saya kira itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan supaya tidak berlama-lama. Sidang proposal pada Bang Sali ini saya serahkan kepada Mas Hasan Mu'aziz untuk memulainya. Kepada Mas Hasan Mu'aziz, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sali, suara saya bisa terdengar ya Pak? Alhamdulillah jelas. Ya, mungkin langsung aja Pak, disampaikan aja. Ada PowerPoint kah? Ada. Ya, disilahkan, monggo. Ya, saya jadikan co-host, bisa kok. Udah masuk ya? Oke. Sebelumnya terima kasih pada Pak Anik, Pak dosen penguji. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya sudah diberikan kesempatan pada malam ini untuk sedikit bisa menjelaskan dari proposal skripsi saya, di mana proposal skripsi saya dengan judul Analisis Penegakan Hukum Pemilu, Tindak Pidana Politik Uang dengan studi kasus yaitu bagi-bagi minyak goreng pada pemilu 2011 di Jakarta Utara. Di mana pada kasus di Jakarta Utara sendiri dengan ya berbagai macam latar belakang, saya kira di pemilu 2019 banyak kejadian-kejadian yang saya kira ini perlu diangkat dan perlu diteliti atau perlu dianalisa supaya penegakan hukum pada pemilu, khususnya pemilu yang berdekatan, akan lebih baik
eh, di sini saya menyampaikan latar belakang tentang penelitian ini, terutama ada yang dimana sistem demokrasi dan pemilu, yang tentunya sistem demokrasi dan pemilu ini saya kira ini adalah hal realitas politik yang terjadi yang berhubungan langsung dengan kepemiluan, di mana karena demokrasi sendiri adalah kekuatan rakyat, dan tentunya pemilu juga harapan besar atau sarana di mana masyarakat bisa ikut berpartisipasi untuk menjadikan sebuah negara yang tentunya demokratis dan diharapkan oleh rakyat pada umumnya. Nah, di samping demokrasi dan pemilu yang sudah berjalan, dan tentu dengan harapan masyarakat juga, ada namanya perkembangan hukum, di mana pada perkembangan hukum itu tentunya ini berkaitan tentang kepemiluan, di mana perkembangan hukum kepemiluan sendiri khususnya pada penerapan pidana pemilu yang tentunya dibahas pada kasus yang diangkat dengan skripsi saya, di mana perkembangan hukum ini juga yaitu syarat-syarat pemilu yang baik dan adanya sistem kepemiluan yang jujur dan adil. Nah, dengan perkembangan hukum ini, saya kira ini berkaitan langsung dengan kasus pemilu pada tahun 2019, di mana kasus pemilu tahun 2019 di Jakarta Utara sendiri lumayan cukup banyak dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Jakarta. Kurang lebih 5 kasus pidana pemilu, dan saya analisa hanya satu, di mana kasus yang saya analisa ini penegakan hukumnya pun saya mengalami langsung secara di lapangan, dan tentunya bagi saya ini sangat menarik karena adanya bagi-bagi minyak goreng, yang dimana minyak goreng itu kalau dinilai dengan harga itu tidak nyampe 20.000. Nah, tetapi kenapa ini bisa dijerat menjadikan sebuah kasus pidana pemilu, karena si pelanggar hukum pidana pemilu ini awal mulanya tidak menyampaikan surat pemberitahuan ke KPU dan tentunya ditembuskan ke Bawaslu. Nah, di sini saya mengangkat dengan judul yang saya sebutkan tadi, berharap ke depan para peserta pemilu lebih hati-hati, dan tentunya berharap peserta pemilu sendiri dan tentunya dengan tim-tim kampanyenya supaya sadar berpolitik dan tidak memengaruhi masyarakat untuk berbuat curang. Dengan rumusan masalah yang dimana karena ini terkait politik uang, saya mengambil rumusan masalah apa yang dimaksud dengan politik uang. Nah, karena politik uang ini setiap pemilu, khususnya pada pemilu 2019, itu terjadi di mana politik uang yang dilakukan membagikan yaitu minyak goreng yang tadi disebutkan. Terus bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku politik uang pada pemilu serentak tahun 2019. Ini tentu nanti akan saya jabarkan lebih panjang, dan tentunya mulai dari tahapan bagaimana
memberikan surat klarifikasi, terus kami atau saya sendiri waktu itu ke lapangan observasi terhadap penerima politik uang tersebut, dan tentunya memanggil si pelaku politik uang pada saat klarifikasi beserta timnya, dan banyak juga saksi-saksi yang dipanggil, baik itu dari tim-tim yang tidak tertulis secara hukum di KPU, ataupun masyarakat atau tokoh masyarakat setempat, di mana ada juga ketua RT di sana, dan tentunya ini juga nanti akan saya jabarkan pada bab 2 di teori berikutnya. Nah, selanjutnya ini ada di mana modus operandi pelaku politik uang di Jakarta Utara. Nah, namanya ada modus operandi yang dilakukan, kan modus operandi ini umumnya dilakukan oleh para penjahat yang ada. Nah, di skripsi saya yang dengan judul analisa penegakan hukum tersebut, di mana modus operandi yang dilakukan peserta pemilu tersebut, mereka melakukan suatu tindak kejahatan pemilu, di mana tindak kejahatan pemilu tadi tersebut mereka peserta pemilu itu melakukan hal-hal yang melanggar aturan kepemiluan, baik itu undang-undang maupun peraturan Perbawaslu-nya serta peraturan PKPU-nya. Ini yang saya kira ya sangat menarik untuk dijadikan rumusan masalah, dan tentunya menjadi suatu bahan supaya penegakan hukum setiap pemilu diharapkan lebih baik, dan tentunya ke depan mungkin pemilu yang ada di Indonesia sedikit kecurangan atau pelanggaran yang terjadi. Skripsi saya juga dalam metode penelitian yang ada pada skripsi saya ini adalah mengambil pendekatan hukum normatif, di mana hukum normatif ini juga saya kira ini pendekatannya ada namanya statute approach, yang di mana aturan ini mengacu kepada undang-undang, khususnya di sini undang-undang yang berkaitan dengan kepemiluan, yaitu undang-undang yang mengatur pemilu serentak pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan tentu ada juga case approach, di mana case approach ini menekankan atau lebih pendekatannya pada kasus atau fakta, karena ya kasus dan fakta itu sendiri ya yang tadi saya mungkin di awal disebutkan, faktanya ada, dan tentunya saya pun sudah mengobservasinya sendiri. Nah, dengan hal itu saya kira mudah-mudahan ini pendekatan hukumnya sudah sesuai dengan pendekatan hukum normatif, dan fokus penelitian saya di mana penegakan hukum yang dimaksud, nah dengan penegakan hukum yang terkait dengan politik uang, dan tentunya ini sangat fokus nanti mungkin di teori akan lebih detail dari pertama bagaimana penanganan kasus yang dilakukan sampai ada klarifikasi dilakukan oleh Bawaslu, dan tentunya dilakukan penyelidikan langsung ke lapangan, lanjut juga sampai meneruskan ke kepolisian, terus setelah melanjutkan ke kepolisian lanjut ke kejaksaan, dan tentunya
terakhir ada di pengadilan dan ini mendapatkan hukuman percobaan 3 bulan tapi tidak ditahan. Nah, saya kira ini menarik karena di Jakarta Utara sendiri walaupun kasusnya lebih dari 3 atau kurang lebih 5 kasus pidana politik uang, tapi semuanya tidak ada yang ditahan, semuanya hukuman percobaan. Nah, semoga dengan fokus penelitian saya ini juga bisa membawa tentunya baik penyelenggara pemilunya maupun peserta pemilunya semua tentunya berada pada koridor hukum yang berlaku. Nah, dengan metode pada fokus penelitian tadi, ada metode pengambilan data, di mana pengambilan data ini ada pertama sumber data primer. Di mana sumber data primer, tentunya tadi mungkin saya juga di awal sudah menyampaikan, ada data yang langsung atau data saat itu saya observasi. Nah, ini yang saya masukkan di skrip saya, ini adalah data primernya. Dan tentunya ada juga data sekunder, di mana data sekunder ini kan data tambahan. Pada data tambahan ini ada dari sumber-sumber, berbagai sumber, baik itu buku-buku yang tentunya menjadikan rujukan pada skripsi ini. Terus ada juga saya ngambil dari berbagai jurnal dan artikel. Ini semua menjadikan bahan data sekunder yang saya kira yang sesuai dengan judul skripsi yang saya buat. Setelah metode pengambilan data, kita ada metode lanjut ke metode analisis hukum. Nah, ini saya kira tadi yang mungkin ini hampir sama dengan sumber data primer, jadi bekerja dengan data, ya tentunya data-data ini saya kumpulkan, setelah dikumpulkan, coba dibaca-baca dulu, dikaji, terus sampai benar-benar mengumpulkan data-data itu, terus dipilih-pilih juga apakah ini sesuai atau tidak dengan skripsi yang saya ambil. Dan tentunya ini semua berkaitan dari mulai awal sampai saya selesai bab 1 dengan teknik pengambilan data. Tentunya uji kredibilitasnya juga sudah sesuai, di mana ya kesesuaian itu saya kira dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada, serta validitasnya pun saya kira ini data sesuai dengan objek penelitian, tidak berkembang ke luar, dan tentunya uji reliabilitasnya pun saya kira ini sangat pas dengan stabilitas data yang ada ataupun ya dalam suatu teknik pengumpulan datanya ini tidak melebar kemana-mana, tapi fokus pada kasus yang pernah terjadi. Dan tentunya saya kira dari objektivitas pun sendiri, ini semua hal yang mungkin paling akhir, di mana objektivitas ini saya kira ini adalah suatu kenyataan yang pada saat itu terjadi, dan ya akhirnya menjadikan sebuah inspirasi buat saya bagaimana kalau objek yang terjadi pada saat pemilu 2019 ini dijadikan suatu bahan analisis yang tentunya supaya penegakan hukum khususnya di Jakarta Utara menjadi lebih baik, dan yaitu tadi kecurangan berkurang, karena namanya kecurangan setidaknya pasti ada, tapi minimal kecurangan-kecurangan yang terjadi bisa berkurang, dan apalagi ke depan sampai hilang gitu kan suatu pelanggaran-pelanggaran yang ada atau kecurangan-kecurangan yang terjadi pada pemilu tersebut. Nah,
ini mungkin saya kira yang benar yang saya bisa sampaikan, dan tentunya saya mengharapkan nanti dari Pak dosen penguji untuk diri saya lebih baik lagi dan lebih sempurna. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sali bisa screenshotnya di off-kan aja. Share screen-nya dimatikan. Ya, Pak Sali sekarang bekerja di Bawaslu ya, Pak? Ya, ya. Masih aktif, Pak? Masih, Pak Hasan. Satu. Kemudian yang kedua, Pak, selama menjadi pengawas, pelanggaran hukum apa yang menurut jenengan paling menarik perhatian dan paling berkesan? Kalau menurut saya, yang paling berkesan yang terjadi pelanggaran hukum di Jakarta Utara, pelanggaran hukum yang saya ambil yaitu bagi-bagi minyak goreng, di mana yang kasus ini adalah kasus pertama yang terjadi di Jakarta Utara, dan tentunya kasus ini menjadikan suatu referensi bagi bawaslu-bawaslu lain sampai bawaslu daerah-daerah di luar Jakarta. Jadi ini menjadi suatu mungkin jadi pembicaraan, jadi bahan diskusi, kok bisa gitu kan di Jakarta Utara dengan minyak goreng yang harganya nggak nyampe 20.000, tapi itu si caleg kenapa bisa sampai dipidana gitu kan, dengan kurungan ya percobaan. Nah makanya dengan hal itu membuat menarik buat saya karena kasus yang pertama kali terjadi di Bawaslu se-Indonesia, ini kasusnya bagi-bagi minyak goreng. Ini menarik dan berkesan. Oke, waktu itu Pak Sali ikut terjun langsung ya ke lapangan ya? Ketemu ya dengan pihak pemberinya gitu, penerimanya gitu, tak ketemu? Nah, pas saat ke lapangan, saat itu kan sudah proses klarifikasi, Pak dosen. Nah, klarifikasi itu saya ke lapangan, awal mula kan itu penyelidikan Bawaslu bersama polisi. Tim ke lapangan ke penerima dulu, tidak langsung ke pemberi. Nah, penerima ini ada penjual cilok dan lain sebagainya, terus ada RT juga, yang dimana mungkin caleg itu izin ke RT dan dilakukan di depan rumah RT. Nah, pada saat penyelidikan, ya saya bersama staf, beberapa staf dan dari beberapa kepolisian langsung observasi ke penerima. Setelah ada dari penerima jelas, oh ini barang buktinya minyak goreng dan ini penerimanya ada berapa orang, cukup waktu itu diambil kurang lebih 3 orang penerima. Nah setelah itu ya balik ke kantor dan dilanjut dengan pembahasan 30. Setelah pembahasan baru memanggil si pemberi. Saat itu si pemberi tidak langsung hadir. Panggilan pertama tidak langsung hadir. Karena si pemberi ini atau si caleg ini berada di luar negeri atau di Singapura. Nah, panggilan kedua hadir si pemberi ini, si caleg. Nah, setelah diklarifikasi, ternyata si caleg ini mengakui bahwa benar dia memberikan minyak goreng dengan alasan saya membagikan minyak goreng karena saya kasihan sama penjual cilok, ya penjual yang didorong lah, gerobak dorong. Ini kan bentuk ya kalau di bahasa orang Islam saat itu, karena calegnya juga non muslim. Kan kalau bahasa orang Islam ini adalah sedekah. Kenapa sedekah ini harus dimasahin sama Bawaslu? Alasannya seperti itu. Nah makanya ya kita jelaskan gimana undang-undang pemilu ini mengatur ya tidak boleh memberi atau menjanjikan karena ada pasal yang berhubungan di undang-undang
nomor 7 tahun 2017. Nah, dengan dijelaskan dan dikasih tahu, oh ini undang-undangnya, ini pasalnya, dan silahkan dibaca dengan baik, dan akhirnya ia mengakui. Tapi saat itu si caleg ini minta maaf. Nah, namanya kita sebagai penegak hukum kan tidak lepas dengan minta maaf, dosen. Maka kita tidak lanjutin terus sampai benar-benar ya ke persidangan. Nah, itu dosen. Oke. Luar biasa sekali ya, sangat detail dalam menjelaskan. Izin Pak Anik, saya izin share screen ya Pak Anik. Oh, belum di ini ya, bentar. Co-host. Oke, udah Mas. Siap. Oke, Pak Sali sudah bisa melihat share screen saya? Siap. Ini skripsi Pak Sali ya? Ya. Oke, pertama, judulnya apa ini Pak? Judulnya ini yang baru belum ini ya Pak? Ya, ini saya komentari dari teknis dulu ini ya. Pertama, ini judulnya belum ada, itu satu. Mungkin nanti bisa ditambahkan. Kemudian Pak maaf, izin, yang terbaru udah lengkap dah. Saya udah kirim ke Pak Anik saya. Ya, nanti biar dikirim lagi ke saya. Kemudian, siap. Ada daftar isinya, Pak Sali? Ya. Sudah ada daftar isinya? Ya, daftar isinya belum. Nah, itu hal-hal teknis. Wah, gimana ini? Masa pengawas pemilu, hal teknis yang sepele aja, masa lupa? Nah, gini, Pak Sali, nanti ini kan kami dari Prodi dengan Pak Anik juga, dengan Gus Said dan dosen-dosen yang lain, ini kita sedang menyusun sistematika penulisan proposal dan skripsi, termasuk makalah dan jurnal. Nah, di situ nanti teman-teman yang sedang menyusun skripsi bisa melihat itu sistematikanya seperti apa. Biar nggak lupa gitu ya, judul, kemudian daftar isi gitu ya, kemudian halamannya ini Pak belum ada juga. Nah, ini walaupun sangat teknis dan sangat kecil, ini kalau daftar PNS sudah nggak lolos ini Pak. Hanya gara-gara ada daftar isi sama halamannya, itu nomor halamannya. Judulnya Pak Sali itu saya tahu dari undangan ya. Memang itu sangat menarik sekali Pak Sali. Kenapa? Karena Pak Sali kan menjadi pengawas ya. Jadi orang yang berhubungan langsung dengan masalah itu. Dan kebetulan masalah itulah yang jenengan angkat menjadi penelitian deskripsi. Nah, itu makanya tadi saya mencoba untuk tanya ke Pak Sali secara detail dan ternyata Pak Sali bisa menjelaskan kronologisnya, kemudian penegakannya, bahkan mulai dari penggalian informasinya. Pak Sali bisa menjelaskan itu. Nah, itu sudah menjadi modal yang bagi saya itu sudah sangat luar biasa sekali. Bahkan saya bisa mengatakan bahwa skripsinya sudah jadi walaupun tahapannya masih proposal kan begitu. Jadinya di mana? Oh, ini masih di ide saya gitu. Tinggal diketik saja sebenarnya. Itu satu ya untuk pendahuluan. Kemudian ini Pak Sali, untuk tulisan-tulisan yang masih typo Pak, ini masih ada beberapa tulisan yang typo. Ini jangan sampai nanti dieksepsi Pak, tulisan typo ini. Nanti kan siapa tahu setelah dari Bawaslu mau jadi advokat itu kan harus detail seperti itu. Ya kan nggak apa-apa menjadi advokat gitu kan, menangani sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi gitu kan luar biasa sekali. Nah, kemudian ini sudah cukup menarik ini Pak untuk latar belakangnya ya. Saya tidak banyak berkomentar tentang latar belakang. Namun ada di sini yang kiranya perlu menjadi catatan, Pak. Nah, ini di paragraf ini saya catat ini sumbernya ini dari mana. Nah,
kalau memang ini adalah merupakan investigasi dari teman-teman di Bawaslu, ditulis aja bahwa berdasarkan investigasi dari Bawaslu Jakarta Utara, ditemukan pelanggaran sejauh ini, sebanyak ini. Gitu. Begitu. Secara detail nanti disampaikan aja sumbernya. Jadi kan pembaca itu tahu, oh ini ternyata sumbernya dari sini. Walaupun sebenarnya sumbernya dari Bawaslu itu dari Pak Sali sendiri. Gitu kan. Nah, tetapi kan disampaikan juga bahwa berdasarkan data dari Bawaslu, gitu, karena itu lembaga. Nah, kemudian selain sumber, mungkin ya ini Pak, secara detail yang tadi seperti dengan sampaikan, ya, pelanggarannya itu seperti apa sih, gitu. Kronologis awalnya dulu, jangan semuanya diflorkan di pendahuluan. Jadi kronologis awalnya, secara singkat-singkat dulu. Itu kan menjadikan orang membaca, itu wah kok menarik ini, itu hasilnya gimana? Nah itu akan membaca lagi di rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya menarik juga nih. Metodenya gimana sih? Nah, oh metodenya seperti ini, hasilnya seperti apa? Nah itu akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik dari skripsi Pak Sali. Nah maka dari itu ini bisa menjadi catatan terkait dengan sumber, kemudian kronologis secara detail, secara singkat ya, maksud saya secara singkat gitu, biar pembaca itu tahu gitu, oh gambarannya ternyata seperti ini ya, begitu. Nah kemudian judulnya ini kan sebenarnya judulnya kan efektivitas penegakan hukum kan. Oh ini udah dirubah. Nah, jadi kan waktu bimbingan, sebelum bimbingan efektivitas penegakan hukum. Nah setelah bimbingan menjadi analisis penegakan hukum keadilan pemilu. Oke, kalau analisis. Halo Pak Saleh, bisa Ya. dengar suara saya? Nah, Ya. kalau rumusan masalahnya ada perubahan nggak Pak? Rumusan masalah ada Pak. Apa rumusan? Nah ini rumusan masalahnya untuk yang pertanyaan pertama. Mas Hasan terpental ini. Oh terpental ya? Termasuk lagi. Soalnya dia share screen, jadi berat. Kalau share screen. Oh. Siap, Tapi kalau dari penelitian jenengan, kemudian data primer dan data sekunder ini sudah sangat mengarah ke yuridis empiris. Halo, bisa mendengar suara saya? Siap, Nah, begitu Pak Sali. Kemudian selanjutnya ini ada data sekunder ya. Data sekunder oke lah itu kalau misalnya yuridis empiris, data sekundernya ya data-data yang berkaitan dengan penelitiannya Bapak. Misalnya data sekundernya ya undang-undang pemilu misalnya. Ya kan? Kemudian berita acara misalnya. Tentu kan ada berita acaranya itu penyidikan, kemudian berita yang dari televisi misalnya atau surat kabar misalnya. Atau jangan-jangan ada laporannya. Laporan penanganan pemilu itu kan setiap habis penanganan kan pasti ada laporannya itu, Pak. Ya, ada laporan atau temuan. Itu aja, itu digunakan masuk ke dalam
data sekunder. Nah, kemudian kalau perlu ditambahkan lagi satu, data tersier. Data tersier itu apa? Clipping-clipping dari media, misalnya. Ditambahkan aja, malah lebih bagus. Gitu. Malah dalam hal ini, penelitian jenengan itu, wah, luar biasa sekali. Jangankan untuk skripsi, untuk disertasi aja udah masuk kan begitu. Ya. Nah, kemudian ini ada teknik pengumpulan data. Nah, nanti untuk catatan saya di pengumpulan data ini, data primer dan data sekunder itu di ini ya Pak, dipisahkan gitu. Seperti yang di atas ini, kan dipisahkan ini data primer sendiri, data sekunder sendiri, nanti ditambah lagi data tersier misalnya. Nah, gitu. Kemudian terkait penelitian ini bisa dijabarkan Pak, metode triangulasi itu seperti apa? Referensinya siapa? Leximo Leong kan misalnya. Ya dijabarkan saja. Nah, kemudian teknik analisis data dijabarkan lagi. Karena saya cukup kesulitan untuk memahami dua paragraf ini, Pak. Jadi nanti analisis datanya dibuat secara ini aja, secara sistematis tapi tidak perlu mengawang-awang gitu ya. Langsung saja teknik analisis data ini secara sistematis diperoleh dari observasi misalnya. Setelah observasi, peneliti juga melakukan kajian terhadap undang-undang misalnya. Nah, observasi ketika Pak Sali merasa perlu mewawancarai seseorang misalnya, atau mewawancarai responden, ditulis saja hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada responden atas nama ini pada kapan, ya kan? Kemudian responden itu menjawab apa. Nah, itu sudah banyak di library ilmu hukum Unusia terkait dengan metode penelitian yuridis empiris. Jadi nanti ada wawancaranya gitu. Mungkin wawancara itu ya bisa ke teman gitu ya, ke masyarakat misalnya, atau mungkin ke teman-teman pengawas gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Kan di Bawaslu kan banyak itu. Yap. Itu lebih real datanya. Karena apa? Karena dalam hal ini Pak Sali adalah orang yang terjun langsung ke lapangan, dan teman-teman yang dijadikan responden itu adalah teman-teman yang memang real ada di lapangan dan menangani persoalan ini. Nah, itu nilai value dari skripsinya jenengan ini sudah tampak di situ sebenarnya. Begitu Pak Sari. Itu catatan dari saya. Nanti ini saya kirimkan ke Pak Anik, nanti biar diteruskan ke Pak Sali ya. Siap. Begitu Pak Sali, catatan dari saya. Begitu Pak Anik, saya kembalikan ke Pak Anik. Gimana Pak Sali, ada yang masih mau dikomentarin atau mau ditanyakan atau gimana? Apa dirasa sudah cukup? Saya kira cukup Pak Anik, tapi ya paling karena saya tidak langsung mengirim skripsi ya, proposal yang saya kirim ke Pak Anik yang terbaru. Ya, mudah-mudahan Pak Anik bisa dari e-kampus yang kamu masukkan itu langsung saya sampaikan. Yang pertama ya? Iya. Yang pertama. Jadi karena kamu nggak kirim ke saya kan, jadi saya langsung ambilkan ke e-kampus, saya kirimkan langsung ke Mas Hasan. Gitu. Siap. Ya. Nggak apa-apa Pak Sali, Pak Anik, karena sidang proposal ini sifatnya adalah diskusi ya. Jadi kiranya mana yang kurang gitu ya, di sidang proposal ini kita lengkapi. Nah, yang lebih penting itu sebenarnya tadi ya, dari yuridis normatif menjadi yuridis empiris. Ya. Itu eman banget Pak Sali. Saya melihat eman banget. Eman karena apa? Karena Pak Sali itu adalah aktor di situ. Gitu loh. Kalau yuridis normatif itu kan peneliti melihat undang-undang, melihat aturan. Ya walaupun yuridis normatif pun masih bisa disisipi dengan wawancara. Tetapi kan posisinya wawancara itu menjadi data sekunder. Nah, begitu. Tapi monggo kalau misalnya Pak Sali
teguh ya, saya madep mantep pokoknya yuridis normatif, ya monggo nggak apa-apa. Ya harus berani lah, aktor ya harus empiris lah, aktor di situ. Ya, siap. Nanti dirubah. Cukup ya, Bang Sali? Cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Hasan selaku penguji dan juga Mas Sali selaku peserta sidang proposal ya. Nah ini hemat saya nanti Bang Sali bisa langsung eksekusi masukan-masukan dari Mas Hasan tadi. Kira-kira dalam waktu 2 minggu kami minta untuk reportnya ya Mas ya. Jadi dan nanti setelah 2 minggu Mas Sali langsung sampaikan apa namanya hasil perbaikannya dan nanti tak sampaikan ke penguji dan juga pembimbingnya. Nah setelah itu, setelah 2 minggu tersebut, baik ada masukan atau komentar atau enggak, pokoknya Bang Sali langsung aja kerjakan bab 2-nya sampai bab 5-nya ya. Sehingga kira-kira nanti 1 bulan kemudian ketika ada sidang munakosah, Bang Sali walaupun misalnya belum bisa ikut, tapi setidak-tidaknya untuk sidang munakosah berikutnya sudah bisa ikut kalau sudah dieksekusi dari saat ini gitu. Itu ya Bang Sali ya. Ya, Soalnya saya nggak yakin nih Bang minggu Sali. juga Bang sudah Sali selesai katanya itu Pak Anik. Hah? Bang Sali itu 2 minggu katanya itu juga sudah selesai itu. Bang Sali masih punya tanggungan nilai katanya ada yang belum keluar. Nah, itu saya yang ragu. Jadi kira-kira kan kalau apa namanya sidang munakosah besok masih belum bisa, berarti sidang munakosah berikutnya insya Allah nih sudah bisa lah. Karena masih ada tanggungan mungkin lagi. Ya. mau dibantu lah sama Ses Rodi sama Panik ini. Karena nilainya di Ibu Kartini, Panik. Waktu itu saya sakit. Tinggal minta tugas. Waktu UAS, tapi saya minta tugas nggak dikirim-kirim. Waktu pas saat kuliah minta tugas yang pertama aja nggak dikirim-kirim, makanya ada